నైనా తమ్ముడు నాగుల్ని చంపొచ్చిందంట. Kita ulas film ringan bergenre aksi, judulnya Sifam, dibintangi Rampotineni, dengan Rasikana menjadi lawan mainnya lagi. Cerita film ini tentang seorang pemuda selengean, nekat, dan pemberani bernama Siva, diperankan Rampotineni. Dia memiliki karakter unik, sanggup melakukan apapun untuk menyatukan sepasang kekasih. Bersama temannya Rocky, Siva bahkan berani menculik anak menteri yang dipaksa menikah, lalu dibawa ke pacarnya agar bisa kawin lari. Konsekuensi tindakan Siva tentu saja sangat berbahaya. Para preman anak buah menteri mengejarnya. Beruntung Siva bisa meloloskan diri dengan naik kereta api. Saat kereta berhenti di stasiun, Siva turun untuk merokok. Tapi koreknya diambil seorang preman dan digunakan untuk membakar rokok bosnya. Kita sebut saja nama bosnya Botak Reddy. Siva tidak bisa tinggal diam dengan sikap kurang ajar itu. Dia tidak membiarkan rokok Botak Reddy dibakar. Preman yang sok kuat dicekik untuk mengambil koreknya kembali. Menghadapi preman, cukup tangan dan kaki Siva yang bicara. Guys, adegan ini mungkin pernah kalian lihat di YouTube karena viral banget. Masyarakat sangat kaget melihat pertarungan itu karena Botak Reddy adalah anak penguasa wilayah tersebut, Boji Reddy. Siva sendiri tidak peduli berurusan dengan siapapun. Siva adalah pemuda tangguh dan pemberani. Preman di matanya hanya butiran debu. Urat takut Siva sudah putus. Botak Reddy dihajar dan dipermalukan. Dia tidak berdaya melawan Siva yang seorang diri. Siva kemudian menyalakan rokoknya lalu naik kereta api lagi. Dari dalam kereta api, Siva melihat seorang gadis cantik berteriak mengucapkan I love you. Gadis itu memandang Siva dan memohon agar dicintai. Dialah Tanuja, diperankan Rasikana. Tanu sedang berlatih akting bersama temannya Arisita. Siva mengira ucapan I love you itu untuknya. Dia melompat turun dari kereta api. Tanu menjadi ketakutan dan melarikan diri karena Siva terus mengejar. Aksi Siva yang mengajar Botak Reddy berbuntut panjang. Ayahnya, Boji Reddy, tidak terima. Apalagi masyarakat yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai berani tidak menghormatinya. Siva harus dicari, ditemukan, dan dibunuh. Semakin banyak saja orang yang mengincar nyawa Siva. Belum lagi seorang pria bernama Abi juga mencarinya. Anak buah Abi menemui ayah Siva untuk mengetahui keberadaan Siva. Tapi ayah Siva justru menghajar mereka.
karena Siva juga sedang dicari ayahnya. Mereka kemudian menemui paman Siva, Tiger Praba. Rupanya Praba juga sudah lama mencari Siva dan ingin membunuhnya, karena ulah Siva hampir membuat nyawanya melayang. ఇన్నాళ్ళు చీకట్లో మగ్గిపోయాను సార్. Siva sendiri terus mendekati gadis yang telah memincut hatinya. Siva menemui Tanu yang sedang pentas drama. Tapi Tanu tidak peduli, karena ucapan cintanya saat di dekat kereta api hanya akting semata. Meski ditolak, PDKT tetap dilakukan dengan berbagai cara. Hati Tanu tak kunjung luluh. Tanu justru menjadi sangat tidak nyaman. Dia meminta agar Siva tidak mengganggunya lagi. Berkali-kali Tanu menegaskan jika ucapan I love you itu hanya latihan akting. Tapi Siva tidak peduli. Dia tidak mau mengerti. Saya tidak mencintai kamu, tegas Tanu pergi. I don't love you. Tanu semakin dibuat kesal dan marah karena Siva bercerita kepada orang-orang jika mereka memiliki hubungan. Tanu menilai Siva pria egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. నీ గురించి తెలుసుకోమన్నావుగా. Selanjutnya, Tanu menemui temannya Aru yang akan menikah. Rupanya, Aru tidak menyukai pernikahan itu. Siva yang mendengar pernikahan itu dipaksakan ikut campur. Karakter Siva keluar. Dia memarahi ayah Aru karena memaksakan kehendak demi kebahagiaannya sendiri dengan mengorbankan hidup anaknya. Siva meminta pernikahan Aru dibatalkan. Tidak perlu memikirkan omongan masyarakat. Kebahagiaan Aru jauh lebih penting. Apalagi Aru memiliki pacar yang sangat dicintai. తెచ్చిన కుర్రోడితో మీరే కలిసి ట్రావెల్ చేయండి. Ucapan Siva membuat ayah Aru sadar. Sudah seharusnya Aru menikah dengan pria yang dicintai dan akan membahagiakannya. Tanu terharu melihat kebahagiaan Aru. Saat di jalan, Siva kembali berbicara dengan Tanu. Kali ini Siva cukup serius. Saya tidak akan mengganggu kamu hari ini. Saya hanya ingin tahu apakah kamu menyukai saya atau tidak, ujar Siva. కానీ అవును కాదా అర్థం కాక క్వశ్చన్ మార్క్లా నీ వెంట పట్టన కరెక్ట్ గా. Respon Tanu masih saja judes, cuek, kesal. Dia lebih memilih pergi. Siva menuntut jawaban. Jika Tanu menoleh ke belakang melihat Siva, itu artinya Tanu juga mencintainya. Jika kamu tidak melihat saya, maka saya tidak akan pernah menunjukkan diri lagi, teriaknya. నీకు నా మీద లవ్ ఉంటే ఆ సందు తిరిగే లోపు ఒక్కసారి Tanu dan temannya terus saja berjalan tidak menggubris Siva. Saat itu, anak sulung Boji Redi, Pedi Redi datang ingin balas dendam kepada Siva karena telah memukul botak Redi. Siva meminta tidak diganggu dulu, dia akan ikut dan tidak melawan jika gadis di depannya tidak menoleh. తీసుకొచ్చేస్తా. Rupitnya, Abi juga menemukan Siva. Anehnya, Abi lebih tertarik dengan Tanu. Dia tidak mempedulikan Siva lagi yang sudah lama dicari. ఆ అమ్మాయి కోసం Hingga sampai belokan, Siva melihat Tanu tidak menoleh. Siva pun lemas, lalu terkena pukulan hingga pingsan. Sementara Tanu dibawa paksa oleh Abi. Siva akan dibawa ke Boji Redi. Pedi Redi dan anak buahnya istirahat untuk minum teh di jalan. Siva mendengar cerita dari salah seorang preman bernama Fish jika gadis yang ditunggu sebenarnya sempat kembali dan menoleh di belokan. Cerita itu membuat tenaga Siva pulih. Puluhan preman yang membawanya dihajar dengan mudah.
Siva benar-benar tangguh meski sedang dimabuk cinta. Siva kemudian pergi mencari Tanu, padahal Boji Redi sudah menunggu kedatangannya. Masyarakat juga diundang untuk menyaksikan sendiri pemuda yang telah memukul botak Redi akan dibunuh. Betapa kecewa, marah, dan malunya Boji Redi. Anaknya Pedi Redi yang justru pulang babak belur. Masyarakat semakin mengolok Boji Redi. Ayah Siva dan pamannya Praba datang ke rumah Boji Redi karena mendengar Siva dibawa ke sana. Tujuan mereka untuk ikut membunuh Siva. Sementara Siva tidak menemukan Tanu. Orang tua dan teman Tanu sangat khawatir karena Tanu diculik orang asing. Tanu sudah berada di tempat Abi. Tanu sama sekali tidak disakiti karena ternyata Abi membawa Tanu atas dasar cinta. Ya, Abi cinta berat dengan Tanu. Ceritanya, Tanu dianggap selalu membawa keberuntungan dalam hidup Abi. Abi masih hidup saat ini karena Tanu. Saat itu Tanu menabraknya sehingga bisa terhindar dari sasaran tembakan musuh. Ketika Abi melihat Tanu untuk kedua kalinya, keberuntungan lain juga datang. Abi ingin memiliki Tanu agar selalu beruntung. Abi terus mencari Tanu hingga melihat Tanu mengucapkan I love you untuk Siva. Itulah sebenarnya alasan Abi mencari Siva demi bisa bertemu Tanu. Mendengar cerita itu, Tanu hanya bisa geleng-geleng karena semuanya hanya kebetulan semata. Tanu tidak mungkin bisa menjadi istri Abi yang terbiasa membunuh. Abi mengajak Tanu menikah. Orang tua Tanu harus datang. Pernikahan pun segera akan dilangsungkan. Siva tidak akan membiarkan pernikahan itu terjadi. Dia menghubungi pamannya yang berada di rumah Boji Redi. Siva berjanji akan menyerahkan diri ke Boji asalkan kekasihnya Tanu juga dibawa. Anak buah Boji Redi bergerak cepat untuk mengambil Tanu yang akan menikah dengan Abi. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Saat itu, Siva dengan mudah membawa Tanu kabur. Tanu heran dengan sikap Siva yang sok, padahal Tanu belum membalas cintanya. Tanu juga menegaskan dirinya tidak pernah menoleh sebelum diculik Abi. Siva gusar mendengar ucapan itu. Dia mengajak Tanu menemui langsung preman yang mengungkapkan Tanu sempat menoleh. Artinya, Siva mendatangi rumah musuhnya, Boji Redi. Siva menampar preman itu berkali-kali karena dianggap berbohong. Apalagi Tanu tetap mengaku tidak pernah menoleh. Preman bernama Fish itu disiksa hingga akhirnya Tanu mau mengakui. Siva ingin pergi, Fish menawarkannya minum teh. Sebenarnya Fish ingin menahan Siva sampai Boji Redi pulang ke rumah. Tapi saat itu Siva melihat ayahnya sehingga langsung kabur. Siva akan pergi membawa Tanu ke kota Sri Sailam. Siva bertanya kepada pengendara mobil karena tidak tahu jalan. Padahal orang itu Boji Redi. Setelah sampai rumah, barulah Boji sadar sudah bertemu pemuda yang dicari. Siva benar-benar membodohi para preman itu. Dia juga tidak pergi ke Sri Sailam.
Siva kembali meminta Tanu untuk mengucapkan I love you. Tapi gadis itu masih saja jaim. Mereka kemudian pergi. Juga suka. Boji Reddy dan Abi kini bersatu untuk membunuh Siva. Belum lagi ayah dan paman Siva bersekutu dengan musuh untuk bisa membunuhnya. Setiap mendengar nama Siva, darah ayah dan pamannya selalu mendidih. Pelarian ke goa membuat Siva dan Tanu selalu bersama. Tanu masih dengan gaya sedikit judes. Dia rindu dengan ibunya dan ingin berbicara lewat telepon. నేను మా అమ్మతో మాట్లాడాలి. Awalnya Siva tidak mengizinkan karena ibu Tanu masih bersama Abi. Keberadaan mereka bisa diketahui. Tanu memaksa sehingga Siva tidak memiliki pilihan lain. Halo? Besarnya cinta Siva lama-lama membuat hati Tanu luluh juga. Tanu memutuskan untuk mengucapkan I love you untuk Siva. Sayangnya Siva tidak sempat mendengar isi hati Tanu. Karena dia terlebih dahulu pergi membantu sepasang kekasih yang cintanya dihalangi keluarga. Siva memang tidak bisa tinggal diam jika sepasang kekasih ingin dipisahkan. ఇందాక మీలో ఒకడు నన్ను గుద్దేసి సారీ కూడా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడురా. Dia menghajar para pengganggu itu. Tanu meminta Siva untuk tidak terlibat masalah orang lain. Tapi Siva masih saja bertarung. Tanu kemudian berteriak mengungkapkan cintanya. Siva begitu bahagia mendengar kalimat yang sudah lama dinantikan itu. Namun Siva tetap menghajar para pengganggu. Tanu merasa diabaikan. Dia mengancam akan meninggalkan Siva jika tidak juga mau mendengarkan. Siva terdiam, sementara sepasang kekasih itu akan dibawa pergi. Siva membuat keputusan untuk membantu dan menyelamatkan mereka. Tanu menjadi sangat kecewa, lalu pergi dengan derayan air mata. Siva berusaha mengejar, tapi Tanu sudah membenci Siva. Padahal baru beberapa saat yang lalu dia ucapkan cinta. Malang nasib Siva, apalagi musuh-musuhnya datang. Keberadaan mereka diketahui karena Tanu sempat menelpon ibunya. Abi kemudian ingin membunuh Siva, tapi Boji Reddy tidak setuju. Siva harus mati di tangannya dan disaksikan seluruh masyarakat. Untuk membuat Abi dan Siva tidak berkutik, Boji Reddy membawa Tanu pergi. Siva harus datang menyerahkan diri. Tanu hanya bisa bersedih setelah di rumah Boji Reddy. Di situ Tanu bertemu ayah Siva dan mengungkapkan kekecewaannya tentang Siva. Namun sebuah fakta mengejutkan didengar oleh Tanu. Ternyata orang yang selama ini dianggap Siva sebenarnya bernama Ram. Dulu Siva dan Ram bersahabat. Ram pemuda pemberani dan selalu melindungi Siva dari gangguan apapun. Suatu hari Siva secara tiba-tiba memilih bunuh diri di hadapan Ram. Keputusan itu membuat Ram shock. Informasi yang didengar, Siva bunuh diri karena masalah perempuan. Siva ditinggalkan menikah oleh pacarnya. Ram sangat marah. Dia langsung pergi ke lokasi pernikahan dan membuat keributan. Tapi ternyata pacar Siva juga ditemukan sudah meninggal bunuh diri.
Cinta mereka dihalangi keluarga sehingga memilih mati. Ram sangat menyesali atas apa yang terjadi. Seharusnya dia membuat Shiva menikah dengan pacarnya. Sejak saat itulah Ram hidup untuk menyatukan orang-orang yang saling mencintai. Dia tidak ingin orang lain bernasib sama seperti sahabatnya. Tanu terharu mendengar cerita tentang Shiva alias Ram. Air matanya menetes. Sungguh mulia hati pemuda itu. Dia sosok idaman, limited edition. Namun kini Tanu harus menghadapi dendam Bojiredi. Semua masyarakat sudah dikumpulkan untuk melihat pembantaian Shiva alias Ram. Tanu dijadikan umpan. Shiva datang bersama Abi untuk menyelamatkan nyawa Tanu. Shiva benar-benar tidak ada rasa takut. Dia yang akan dibunuh justru mempermalukan Bojiredi. Mohammed Kaluped. Mari vadi sangat ente. Leher Shiva akan ditebas, tapi dengan mudah Shiva bisa mengembalikan keadaan. Shiva sangat tangguh. Jika hanya 10 atau 20 preman, Shiva bisa menghajar mereka hanya dengan mata tertutup. Jika mau, Shiva juga bisa membunuh Bojiredi. Tapi itu tidak dia lakukan. Shiva meminta Bojiredi bertaubat dan tidak lagi menindas masyarakat. Bojiredi memilih jalan bertaubat daripada dibunuh. Dia meminta maaf kepada masyarakat. Keputusan itu tidak disukai oleh Abi. Seharusnya Bojiredi membunuh Shiva agar Tanu menjadi miliknya. Shiva menantang Abi untuk duel maut. Pertarungan hidup dan mati pun terjadi. Ternyata sekuat-kuatnya Abi hanya butiran debu bagi Shiva. Abi dihajar habis-habisan meski memiliki senjata. Abi hampir saja mati tertusuk jika Shiva tidak menolongnya. Tiba-tiba Tanu yang kesal dan gregetan dengan Abi ingin menembak Abi. Shiva menghentikan tindakan Tanu dan secara tidak sengaja peluru mengenai sisi kepala Abi. Hey! Hey! Peluru itu membuat Abi hilang ingatan atau amnesia. Sedangkan nasib Shiva sangat bahagia. Hari-hari Shiva menjadi ceria karena ada Tanu yang dicinta. Sudah dulu ya, sampai jumpa.